Kalau untuk kaktus sendiri itu mulai dari harga 15.000, itu yang kecil-kecil sampai jutaan. Itu rata-rata. Kalau yang untuk yang kelasnya koleksi itu bisa ratusan sampai jutaan. Terus ternyata wah kaktus nih banyak ya macamnya, nggak cuman kayak gini aja, banyak yang jenis koleksi, banyak yang aneh-aneh bentuknya, dan range harganya juga variatif. Nah dari situ beliau juga mulai penasaran, pengen tahu, sampai akhirnya sudah mulai bisa breeding atau polinasi sendiri dan memperbanyak sendiri. Salah satunya faktor pandemi kemarin kita terhambat, jadi ya cuman ya lumayan sih. Puluhan ada untuk selama dan ternyata setelah dijalanin ya enak juga sih bertani. Ibaratnya kita dari yang kecil kemudian kita coba semai jadi banyak sampai sekarang sebesar ini dan sebanyak ini tanamannya gitu. Kalau pencapaian saya sendiri di Clan Moy ini sih salah satunya yaitu tadi yang seperti ini saya sudah dapatkan di tahun 2021. Itu kebetulan kontes di Surabaya di bulan Juni. Itu saya mencoba satu-satunya membawa hasil tani sendiri dengan size yang masih kecil. Halo Sobat Berkebun, kami dari Clan Moy Plant, saya Feby dan ini suami saya saya Yoga Satria. Nah kalau hari ini terima kasih banget udah dateng. Jadi kita mau cerita sedikit mengenai Clan Moy itu sendiri. Nah jadi kalau untuk Clan Moy itu sendiri sebenarnya namanya itu berasal dari bahasa Belanda. Nah kenapa kita ambil bahasa Belanda? Sebenarnya itu secara tidak sengaja ya, jadi pengen bikin usaha tapi biar namanya lucu gitu kan, dan tidak terkesan kayak apa kaktus kayak gitu, jadi apa ya gitu. Akhirnya cari-cari di Google dan ternyata nama yang lumayan menurut saya unik gitu dan masuk juga di usahanya kita yang akan kita jalanin. Akhirnya kita milih namanya Clan Moy Plant dari bahasa Belanda yang artinya tanaman yang kecil dan lucu cantik. Nah, kalau kita berdiri sejak tahun 2017 ya. Iya, betul. September. Jadi kita mulai berdiri awal-awalnya iseng karena kita juga masih kerja dua-duanya waktu itu. Terus mulai dari tanaman yang kecil-kecil, pot-pot kecil, ternyata dari teman-teman lumayan suka seperti itu, dan wah bisa nih kita pikir menjadi peluang usaha, kenapa nggak kita coba di sini gitu. Pada awalnya sih masih nggak terlalu banyak ya, karena kita masih coba-coba dulu, tapi makin kita seriusin, makin kita jalanin, ternyata alhamdulillah mulai bisa berkembang sampai seperti sekarang ini. Tuh. Kalau untuk kaktus sendiri itu mulai dari harga 15.000, itu yang kecil-kecil sampai jutaan. Itu rata-rata. Kalau yang untuk yang kelasnya koleksi itu bisa ratusan sampai jutaan. Ya kalau suka dukanya udah banyak sekali. Dari awal kita berjalan itu sempat kita bimbang, dilema, underestimate juga, karena kan basic kita dari pekerja, sehingga kita memutuskan untuk berusaha itu sangat berat sekali untuk meninggalkan hal yang sudah kita nyaman di dalam bekerja, dan sudah pasti untuk memulai sesuatu yang belum tentu pasti yang kita dapetin gitu. Apalagi kita sama sekali tidak ada basic berkebun atau bertani gitu, jadi kita benar-benar belajar ini semua dari nol sih bisa kita bilang. Dan waktu itu di Bali sendiri, untuk kalau kita sebenarnya kan lebih fokusnya ke dekorasi ya. Kalau sebelum pandemi sebelum pandemi ini, jadi kita lebih ke fokus ke dekorasi seperti restoran, hotel, dan juga terrarium, souvenir seperti itu. Nah waktu itu belum banyak waktu itu di Bali, jadi kita mulai berpikir apa ya yang beda gitu dari yang lain. Akhirnya kita mulai mencoba pangsa pasarnya tuh ke arah situ. Ternyata alhamdulillah bisa berjalan sampai dengan sekarang ini. Dan juga kita memulai usaha dulu nggak langsung seperti ini. Kita emang dari kecil, dari nol, yang tanaman cuma
beberapa pieces doang, kita mencoba ulang lagi, tambahin lagi, dan sampai akhirnya kita memutuskan untuk memperbesar usaha kita. Ya, prosesnya cukup panjang sih, karena dari awal kita yang nggak tahu sama sekali ini tanaman seperti apa, apalagi sukulen itu kita pikir sama seperti tanaman lain yang setiap hari kita siram seperti itu, ternyata perawatannya beda. Nah, karena unik nih, jadi kita mulai kepo gitu, penasaran. Kalau saya lebih ke arah sukulen dan souvenir itu tadi, dan suami saya lebih penasaran ke kaktus. Ternyata wah, kaktus nih banyak ya macamnya, nggak cuman kayak gini aja, banyak yang jenis koleksi, banyak yang aneh-aneh bentuknya, dan range harganya juga variatif. Nah, dari situ beliau juga mulai penasaran, pengen tahu, sampai akhirnya sudah mulai bisa breeding atau polinasi sendiri dan memperbanyak sendiri. Kalau untuk penjualan sendiri, memang kita kebanyakan dari online. Awalnya kita cuma dari Instagram aja, kemudian kita mulai merambah ke event-event. Jadi kalau misalnya ada event, kalau dulu sih kita setiap minggu itu ada Car Free Day, yang seperti itu kita ikut juga. Kemudian event bulanan juga ada. Dari offline juga banyak yang datang langsung ke sini di home store kami, seperti itu. Terus kalau untuk marketnya sendiri memang kebanyakan ya itu tadi, untuk kolektor juga ada, kemudian untuk dari instansi-instansi, souvenir, gift seperti itu. Dan omsetnya lumayan ya, sih. lumayan sebelum pandemi, tapi setelah pandemi ya kalau dibilang sepi ya saya rasa semua pasti merasakan dampaknya ya. Cuman ya alhamdulillah masih bisa kita cover untuk ada beberapa proyek yang lumayan besar ya. Selagi pandemi itu yang alhamdulillah masih kita dapat. Jadi ya berapa ya omsetnya? Coba gue cari. Kita sih belum benar-benar menghitung total keseluruhan omset yang tahun kemarin ya, karena salah satunya faktor pandemi kemarin kita terhambat. Jadi ya cuman ya lumayan sih, puluhan ada selama Kalau cibiran itu ya pasti ya diremehkan itu, apalagi dengan yang rutinitas kemarin kerja, penghasilan tetap, sudah aman, nyaman. Cuma balik lagi, saya berpikir mau sampai kapan terus-terusan seperti ini, seperti itu. Dan istri saya juga ngasih support, dia, kamu mau sampai kapan kerja, kedepannya mau seperti apa, coba kamu mencari peluang yang baru dan mencoba hal yang baru yang bisa kamu tekunin sehingga itu bisa memperpanjang lagi untuk masa tua nanti. Dan di sana menanggapi cibiran itu saya sih santai aja. Justru saya sendiri jadiin motivasi buat diri saya untuk membuktikan kalau ini usaha bisa untuk kedepannya itu menjanjikan. Dan balik lagi ke feeling atau diri sendiri sih, lebih nyantai dan lebih nyaman kayak gitu. Nyaman dalam artian itu kita tekanan dari diri sendiri aja tanpa ada tekanan dari luar, karena ini usaha mau dibawa kemana kita yang bisa mengarahkan. Kalau selama ini kan kita cuma bekerja tapi buat orang. Nah ini saya bekerja tapi buat saya sendiri. Itu yang bikin saya jadi semakin termotivasi untuk kedepannya. Banyak sekali sih. Kalau pas kita apalagi di awal-awal ya, di awal-awal itu kan dimana sebuah usaha itu masih mencari jati diri gitu loh. Kita nih sebenarnya mau jualan apa sih, mau dibawa kemana sih gitu. Karena kalau cuman jualan tanaman, saya rasa pasti banyak sekali orang di luar sana juga yang jualan tanaman. Tapi kalau untuk meningkatkan value dari tanaman itu apa ya, gimana ya, sebenarnya waktu di awal-awal itu banyak banget mau nyerah. Apalagi yang kayak tadi suami saya bilang, yang sudah biasa kita pegang uang gaji dengan sekian juta misalnya kayak gitu, lalu benar-benar merintis yang waktu itu pertama kali kita berjualan itu 1 bulan cuman 80.000. Jadi saya masih ada notanya, itu pertama kali kita jualan, kita buka, saya bikin Instagram itu, penjualan kita cuman 80.000 aja. Jadi waduh, gimana bisa nggak kita bertahan dengan seperti itu. Apalagi basic saya kan memang dulu sekolahnya PR, jadi public relation, kemudian jualan tanaman gitu kan. Jadi kayak orang-orang terdekat saya seperti keluarga, berapa temen juga kayak, ngapain sih kamu jualan tanaman gitu kan, ngapain sih kayak gini, kamu udah kerjanya enak, udah kayak gini, kenapa sih harus
resign terus harus berjualan yang nggak pasti kayak gini. Cuman saya pikir kalau saya bisa target untuk bos saya, kenapa saya nggak bisa bikin target untuk diri saya sendiri? Saya sih mikir seperti itu. Jadi why not? Akhirnya sama suami kayak ya udah yuk coba kita seriusin lagi, kita tekunin lagi di sini. Mungkin kita karena kemarin cuman kayak 50% ya, karena terbagi waktu kita sama kerja sama jualan juga. Coba kita usahain lagi di sini, dari mana nih kita ambil ini nih. Waktu itu kita pernah sampai pengen banget jualan, tapi kita tuh nggak tahu harus jualan kemana karena kita nggak tahu marketnya harus kemana. Jadi saya sama suami saya tuh keliling-keliling aja bawa tanaman, bawa mobil. Kemudian akhirnya kita berhenti di depan BBC Biliar Renon. Jadi di depan LBC Biliar itu cuma pakai rak bambu aja. Itu fotonya ada di Instagram kita kalau teman-teman yang kepo pengen tahu. Itu cuma pakai rak bambu satu aja berdiri, terus kita pajang beberapa tanaman. Habis itu udah kita diem aja di mobil. Kita ngumpet di dalam karena belum ada mental di sana dari kita buat seorang pedagang gitu. Karena kita belum tahu ini siapa yang mau kita jual, tapi kita pengen jualan, tapi pengen kemana kayak gitu ya. Kita udah jualan sih di online Instagram, tapi nggak terlalu. Terus akhirnya waktu itu di awal-awal sekitar 3-4 bulanan, nah tepatnya pas Februari itu tadi, karena kita memang arahnya ke souvenir dan gift. Nah waktu mulai Februari itu ya kita mulai ada peningkatan penjualan nih dari teman-teman yang pengen kasih kado Valentine untuk pacarnya. Dan dari situ kita udah mulai berpikir, wah ternyata bisa nih kita seriusin di sana seperti itu. Dan ternyata setelah dijalanin ya enak juga sih bertani. Ibaratnya kita dari yang kecil kemudian kita coba semai jadi banyak sampai sekarang sebesar ini dan sebanyak ini tanamannya gitu. Kalau kita sih enggak sama sekali. Saya nggak pernah malu mengambil pekerjaan apapun itu, asalkan itu memang halal dan memang itu passionnya kita sih gitu. Dan itu memang fun banget buat kita kerjain. Kalau kita dibilang petani kota atau petani milenial, kita malah suka banget ya. Iya, karena dulu mertua saya, jadi dan mertua saya yang perempuan, ibu mertua saya itu bilang, "Mak, saya dulu pernah sempat bilang kayak gitu, Mak, kayaknya aku pengen jadi petani." Terus mertua saya kayak, "Aduh jangan lah, itu panas, nanti kamu hitam bla 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 segala macam." Tapi mungkin memang Allah kasih jalan itu ternyata bertani yang kita pikir mungkin dulu yang saya harus ngebajak sawah kayak gitu ya. Ternyata kita beneran jadi petani, tapi petani dengan milenial, dengan gaya gitu. milenial. Petani milenial seperti itu. Iya kan? Iya betul. Kalau dari saya sendiri sih ya itu tadi, saya nggak malu dengan gelar petani itu. Justru saya bangga. Bangganya kenapa? Saya bisa expand keluar dengan hasil tani saya sendiri yang bisa saya banggakan, dan itu salah satu motivasi buat diri saya sendiri juga agar kedepannya lebih giat dan untuk meningkatkan lagi hasil-hasil hybridan yang ada kayak gitu. Jadi jangan pernah malu sih, jangan pernah takut juga untuk dibilang petani atau yang kotor-kotor atau apa kayak gitu. Kalau menangkap peluang dari petani itu ambil aja dari minat dulu ya, yang paling utama minat sama rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Kenapa rasa ingin tahu itu yang memacu kita kuat untuk bertani? Ya karena banyak hal yang kita belum ketahuin sehingga kita pengen tahu, belajar dari sana, explore terus, explore sampai akhirnya kita menemukan sesuatu yang wah buat diri kita sendiri, dan itu bisa kita lihat dengan diri kita sendiri, penilaian diri kita sendiri. Nah, jadi pencapaian pribadi kayak gitu. Rasanya untuk self rewarding sendiri itu seperti itu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita seperti suami saya bilang itu kayak dia sudah berhasil menghybrid, kemudian ikut lomba dan ikut ya alhamdulillah ada sedikit enggaknya penghargaan dari situ. Itu kan self rewarding untuk dia bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata ada hasilnya, sesuatu di situ. Nah, dan untuk anak muda juga jangan takut, walaupun ada space sedikit, cari tanaman yang gampang. Salah satunya mungkin dari kaktus. Kalau saya pribadi sih kaktus, kenapa? Tidak memerlukan lahan yang besar. Ada lahan kecil ya 1 meter kali 1 meter pun bisa kita buat bertani, memulai untuk belajar. Singkirkan dulu untuk usaha, tapi belajar dulu. Nanti ketika kita sudah belajar, udah paham, baru kita berusaha. Seperti itu sih.
Kalau pencapaian saya sendiri di Klenmoy ini sih salah satunya yaitu tadi yang seperti ini saya sudah dapatkan di tahun 2021 itu kebetulan kontes di Surabaya di bulan Juni itu saya mencoba satu-satunya membawa hasil tani sendiri dengan size yang masih kecil 3 cm pada saat itu. Saya discuss ya jenis prospek, saya discuss ke istri berani apa enggak bawa, malu-maluin apa enggak karena ini nasional. Waktu itu sih kamu nggak pengen lomba ya, iya. Cuma pengen datang sebenarnya. Tapi ya karena terpacu dengan mau sampai kapan sih kayak gini-gini terus, cobalah kita bawa dan akhirnya Bang dapat nomor 5 di kontes itu. Jadi semakin itu salah satu nilai kepercayaan diri saya sendiri meningkat, jadi meningkat kayak gitu. Kalau untuk saya pasang harga sih bisa dibilang berat ya, cuma kalau menggiurkan di atas 20, 15 sampai 20 mungkin saya lepas kayak gitu. 20 lah baru saya lepas. Kalau untuk saya mau masang harga kayak gitu, saya nggak bisa gitu. Kalau kedepannya sih ya pasti kita pengen berkembang semakin banyak lagi. Insya Allah nanti kedepannya untuk memperbanyak kayak itu tadi suami saya bilang hybrid. Jadi kita pengen memperluas pasar juga supaya nggak cuma di Bali aja. Mungkin nanti kita bakalan lebih sering lagi untuk coba suami saya sering bawa barangnya keluar atau kayak gimana. Kita pengen explore ke luar juga ya kalau bisa. Sampai ke luar negeri juga kayak gitu, kita masih cari caranya seperti apa. Kemudian kalau dari terarium sendiri itu sebenarnya sudah lumayan pangsa pasarnya ya, cuman karena dia terkendala agak sulit merangkainya, jadi mungkin saya pengen bikin sesuatu biar orang-orang di luar kota juga lebih gampang belanja di Klenmoy seperti itu. Kalau saya sendiri sih impian kedepannya salah satunya ya ikut kontes lagi ke depannya, kontes nasional lagi di luar, karena di luar itu ketika kita keluar dari Bali itu sangat luas dan sangat banyak petani-petani milenial yang masih muda. Pada saat kontes pun kemarin kita ketemu, saya kaget ketemu pertama kali ketemu di tahun 2019 itu anak-anak muda semua yang ikut kontes. Nah di sana saya jadi terpacu untuk kedepannya, wah saya harus ikut lagi nih kedepannya lagi. Dan ada juga proyek yang pingin saya garap sama istri, itu salah satunya ya dekorasi di sebuah hotel, restoran seperti itu, tapi bertemakan dengan gurun, dan itu full support dari Klenmoy Cactus. Kalau dibilang couplepreneur ya pasti ada suka ada dukanya ya, namanya kita mayoritas bersama secara pekerjaan dan secara rumah tangga ya pasti ada 1-2 hal yang kadang kita nggak setuju, apalagi dia punya ide sendiri, saya juga punya ide sendiri, dan kita sama-sama kadang suka fight dalam artian tuh adu argumen mana. Jadi yang sambil berjalan itu ya lama-lama kita tahu ritmenya sih. Kita lebih banyak ngobrol sebenarnya. Kadang kan orang banyak yang tanya apa nggak bosen ketemu setiap hari gitu ya dari rumah tangga. Terus kita kerja juga bareng, kita event apa semuanya bareng. Sebenarnya kalau menurut saya enggak sih, tergantung dari gimana kita melihat komunikasi satu sama lainnya. Karena saya suka banget ngobrol, dan dia juga suka banget ngobrol, dan kita suka mengeksplor sesuatu gitu loh. Jadi ketika kita keluar, kita lihat ada sesuatu, oh bisa nggak ya kita bawa ke Klenmoy, lalu kita bikin suatu ide atau kreativitas dari sana kayak gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya itu manusiawi lah ya, ada cekcok seperti itu antara jarang ya kalau rumah tangga itu berantem ya. Kita berantem itu pasti gara-gara kerjaan. Gara-gara kerjaan lebih sering kita berantemnya itu. Saya punya ide ini, dia punya ide itu. Yang mana yang mau didahuluin, yang mana mau dikerjain, itu yang sering cekcoknya di sana. Cuma balik lagi, kita lebih fokuskan mana yang lebih prioritas, mana yang lebih cepat perputarannya, itu yang kita ambil. Dan kita harus punya argumen sendiri ketika kita menyampaikan sebuah pendapat atau ide di sana yang sehingga bisa mempengaruhi si pasangannya itu. Kalau untuk apa namanya? Cekcok masalah rumah tangga terus dibawa ke usaha, sejauh ini sih alhamdulillah belum pernah ya, karena kita tetap profesional, karena ini usaha kita tetap profesional. Itu udah kita pikirin dari awal. Kenapa? Karena kita berhadapan di pihak orang ketiga, konsumen. Ketika kita ada masalah,
di rumah tangga, dan itu mempengaruhi kerjaan kita, pelayanan kita pasti akan berkurang. Nah, itu kita hindarin gitu sih. Pesan saya, tetap semangat, konsisten, jangan takut mencoba hal baru, cari sesuatu yang benar-benar itu di dalam apa ya, minatmu untuk berkebun itu cari, karena kan berkebun banyak, itu cari yang minat yang membuat kamu itu jadi semakin pengen tahu, kerja keras gitu ya. Nah, kalau untuk anak muda sendiri, pesan saya itu jangan takut, sama seperti suami saya sih kurang lebih sama, jangan terlalu banyak mendengarkan orang lain kalau saya sih. Ya, karena kalau misalnya kita terlalu banyak mendengarkan orang lain itu biasanya yang kita dengar itu kan kebanyakan hal yang negatif ya. Aduh nanti begini, aduh nanti begitu. Kita coba jalanin sambil kita mengeksplorasi diri gitu aja sih. Jangan kita berpikir negatifnya aja, nanti kalau nggak laku gimana, kalau laku atau enggak itu bonus, tapi yang paling penting adalah kita cari minatnya dulu di mana, kita sukanya apa, passion kita tuh apa, sambil ngejalanin itu kita mencintai apa yang kita kerjakan, jadi kita pasti mengerjakan apa yang kita cintai juga, seperti itu. Sobat berkebun, jangan lupa subscribe Buka Kebun dan mari berkebun.